Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan kedua dalam Islam adalah bulan Safar. Selain terjadinya hijrahnya Rasulullah SAW pada bulan ini, masih ada lagi beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Safar ini. Berikut beberapa peperangan dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa Rasulullah pada bulan Safar. 1. Perang Abwa. Dalam sejarah Islam, terdapat dua jenis macam peperangan, yakni Ghazwah yang artinya peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan Perang Sariyah yang artinya peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi dan dipimpin oleh para sahabat. Pada tahun pertama Hijriah bulan Safar, Rasulullah SAW ikut andil dalam Perang Abwa. Secara langsung Rasulullah SAW terjun dalam medan perang yang kadangkala disebut juga sebagai Perang Buat ini. Kedua, Perang Khaybar. Dalam kitab Syirah Nabawiyah karya Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, sekembalinya Rasulullah SAW dari Hudaybiyah pada bulan Dzulhijjah, beliau tinggal di Madinah beberapa hari pada bulan Muharram. Lalu sisa hari dari bulan Muharram ke bulan Safar itulah Rasulullah SAW pergi menuju Khaybar dengan pasukannya yang berjumlah 1.400 orang disertai 200 pasukan berkuda. Rasulullah SAW mampu menaklukkan Khaybar yang meliputi benteng-benteng terkenal bernama Naim, Qumush, Shiq, dan Niltah. Perang tersebut terjadi pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Safar. Ketiga, ekspedisi Qutbah bin Amir bin Hadidah. Qutbah bin Amir adalah seorang dari kaum Ansar. Pada bulan Safar pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Qutbah bin Amir menuju daerah yang dihuni suku Khusham, dekat dengan wilayah Bisah, dekat Turabah. Qutbah pergi dengan membawa 20 tentara dan memerintahkannya untuk menyerang suku Khusham. 4. Perang Dhu Amr. Disadur dari keterangan Ibnu Ishaq, sekembalinya Rasulullah SAW dari Perang Sawiq, Nabi tinggal sementara di Madinah pada bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Lalu Rasulullah SAW bersama 450 orang sahabatnya kemudian menyambangi wilayah Najd untuk memerangi kabilah Ghatafan. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Dhu Amr. Lalu Rasulullah SAW berdiam di wilayah Najd selama 1 bulan Safar penuh. 5. Utusan dari Bani Udhrah menghadap Rasulullah. Pada bulan Safar, utusan dari Bani Udhrah yang berjumlah 12 orang datang menghadap Rasulullah. Rasulullah SAW lalu menyambutnya dengan memberi kabar gembira akan kemenangan Syam. Tidak lupa Rasulullah melarang Bani Udhrah untuk meminta pertolongan dari dukun. Mereka menyembelih hewan seperti yang biasa mereka lakukan selain untuk kepentingan kurban. Keenam, Amr bin As masuk Islam. Pada bulan Safar pula inilah Amr bin As mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai menjadi sahabat setia Rasulullah. Menurut Ibnu Ishaq, keislaman Amr bin As dipengaruhi oleh Raja Negus, seorang penguasa dari wilayah Habasyah, Ethiopia. Amr bin As memilih Islam sebagai pegangan dan jalan hidupnya tepat pada tahun ke-8 Hijriah. Amr bin As dikenal sebagai salah satu pemuka suku Quraisy. Ia adalah seseorang yang memiliki kelihayan dalam bertempur. Bahkan dalam suatu pertempuran, ia dapat menaklukkan Mesir dari cengkraman Imperium Romawi dan Persia, sampai pada sejarawan menjulukinya sebagai pembebas Mesir. Ketujuh, penaklukan Romawi. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan umat Islam untuk bersiap menyerang Romawi. Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Bala tentara pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid pun bergegas mempersiapkan keperluan perang. Lalu berangkatlah sampai tiba di hari pertempuran, dan kemudian misi tersebut diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah penaklukan-penaklukan dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Safar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.